Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bika asbahna wa bika amshayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Apa yang bisa kita rasakan pada saat kita menjalankan ibadah puasa? Ibadah puasa bukan hanya menahan makan dan minum. Banyak orang di sekeliling kita yang berpuasa. Mereka beramai-ramai sahur di waktu sebelum fajar tiba, lantas menahan lapar dan haus di siang harinya. Seharian mereka tidak makan dan minum. Begitu mendengar azan maghrib dikumandangkan, tuntas sudah puasa pada hari itu. Semudah itukah kita melaksanakan ibadah puasa? Ternyata selain menahan makan dan minum, kita yang berpuasa juga harus dapat menahan diri dari segala perbuatan yang mengandung dosa, yang mengundang dosa kepada diri kita. Lebih jauh lagi, kita harus meninggalkan perkara-perkara yang dapat merugikan orang lain, seperti mencuri, korupsi, atau mengambil setiap hak orang lain. Puasa adalah momen yang paling tepat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi puasa di bulan Ramadan. Setiap pahala dilipat gandakan 1000 kali lipat. Hikmah berpuasa di bulan suci Ramadan. Orang muslim yang senantiasa melaksanakan ibadah puasa, ia akan mendapatkan banyak manfaatnya. Salah satu di antaranya yang pertama yakni meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah dan mendorong kita untuk senantiasa rajin bersyukur kepada Allah atas apa nikmat yang sudah Dia berikan kepada kita seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala shalihan tardahu wa aslih inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini bagian terkecil berdoa pada saat kita mendapatkan nikmat, baik nikmat kecil maupun nikmat yang besar. Berikutnya, menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama, terutama kasih sayang terhadap fakir miskin. Dalam suatu hadis, "Man la yarham la yurham." Tidak akan dikasihi mereka yang tidak menyayangi. Berikutnya, menumbuhkan dan melatih serta mendidik kesabaran dalam kehidupan sehari-hari, karena orang yang berpuasa terdidik menahan kelaparan, kehausan, dan keinginan. Tentulah dengan sabar ia dapat menahan segala kesulitan tersebut. Selanjutnya, dapat mengendalikan hawa nafsunya dari makan, minum, dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Berikutnya, mendidik diri sendiri untuk bersifat sidiq, karena dengan berpuasa dapat menjaga diri dari sifat pendusta. Sifat ini dapat menghilangkan pahala puasa. Dan yang terakhir, dengan berpuasa kita juga memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada di tubuh kita, sehingga tidak mengherankan bahwa orang yang berpuasa akan menjadi lebih sehat. Mudah-mudahan
Hikmah berpuasa ini bisa kita peroleh dan bisa mendapatkan pahala yang berlipat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmah puasa Ramadan dalam suasana pandemi COVID-19. Bulan puasa atau Ramadan tahun ini terasa berbeda dibanding sebelumnya. Kondisi pandemi virus corona membuat kita harus banyak berdiam diri di rumah untuk mencegah penularan lebih masif. Namun, di balik wabah ini tersimpan hal positif yang bermanfaat di saat menjalani puasa Ramadan. Berikut hikmah puasa Ramadan dalam suasana pandemi COVID-19. Yang pertama, peduli terhadap kesehatan dan kebersihan. Kita mulai merubah pola kebiasaan dan perilaku yang menjadi lebih memperhatikan kesehatan dan menjaga kebersihan. Seperti menjadi lebih sering cuci tangan, memperhatikan kebersihan lingkungan sekitar, berjemur di bawah matahari pagi, dan rutin berolahraga. Dengan demikian, physical distancing, kita juga diingatkan pentingnya untuk peduli dan menjaga sesama. Hadirnya virus ini menjadi pengingat untuk seluruh umat manusia bahwa hidup manusia saling terhubung dan betapa berharganya kita satu sama lain. Berikutnya yang kedua, bekerja sama dan berempati. Sebelumnya, kerjasama dalam skala global belum pernah terjadi. Namun dengan munculnya kasus pandemi ini memberikan dampak yang begitu besar, mulai dari lingkungan masyarakat berskala kecil untuk bersatu untuk saling bahu-membahu, seperti membantu tetangga terdekat dan membantu orang-orang sekitar yang membutuhkan bantuan seperti kebutuhan pokok. Kita ikut berempati, memberikan apa yang dapat kita berikan untuk saling meringankan beban sesama. Apapun bentuk pemberiannya, kepedulian antara sesama terbangun dan menjadi lebih erat pada masa seperti ini. Yang ketiga, berkumpul dengan keluarga. Satu hal positif yang paling dirasakan oleh seluruh masyarakat akibat adanya pandemi ini yaitu dapat berkumpul dengan keluarga. Waktu yang kita habiskan di rumah sebagai pencegahan penyebaran COVID-19 dapat menjadi momentum yang tepat untuk mendapatkan kembali waktu bersama keluarga yang sering hilang karena kesibukan sehari-hari. Sementara bagi mereka yang tak dapat berkumpul dengan keluarga karena terhalang jarak dan situasi, tetap dapat saling berkomunikasi lewat internet dan platform digital lainnya. Saling terhubung dengan orang-orang yang terkasih sangat penting untuk menjaga kesehatan psikis di saat kondisi krisis seperti ini, di mana momentum ini menjadi strategi untuk dapat menguatkan satu sama lain. Yang keempat, kondisi bumi membaik. Dengan menurunnya aktivitas dan mobilitas saat ini memberikan waktu untuk bernafas. Memberikan waktu untuk bernafas lega kepada bumi agar dapat memulihkan dirinya. Situasi yang terjadi saat ini mungkin dapat menjadi sebuah pelajaran. Kita ambil hikmahnya, kita ambil ibrohnya, bahwasannya jika kita mampu menjaga bumi dan tidak serakah atau rakus atau tamak, maka alam pun akan memberikan hasil yang baik, seperti udara yang segar saat ini belakangan kita hirup. Kondisi bumi yang sedang memulihkan dirinya sendiri ini dapat menjadi waktu yang lebih tepat bagi kita melakukan restart button. Dengan harapan setelah pandemi berakhir, muncul kesadaran pada setiap individu untuk lebih menjaga alam.